Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membahas tentang tips mewujudkan daerah kota atau kabupaten anti korupsi sebagai tugas akhir ujian tengah semester. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa sih itu korupsi. Korupsi menjadi salah satu masalah yang paling mendesak di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Di mana fenomena ini tidak hanya merugikan perekonomian suatu negara, akan tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah dan sistem hukum. Dalam konteks sosial, korupsi menciptakan ketidakadilan, memperbesar kesenjangan sosial, dan menghambat akses masyarakat terhadap layanan publik yang harus mereka dapatkan. Korupsi bukan hanya sekedar isu hukum, akan tetapi menyentuh aspek sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Di era globalisasi saat ini, korupsi semakin kompleks dan beragam bentuknya, mulai dari suap, penggelapan, dan hingga kolusi antara sektor publik dan swasta. Di sini saya mengambil lokasi tepatnya di Bangka Belitung, di mana daerah ini sama halnya dengan daerah di Indonesia sendiri. Kasus korupsi di Bangka Belitung juga semakin marak terjadi baik di pemerintahan, yaitu perkotaan ataupun perdesaan. Saat ini, dalam prediksi di salah satu awak media, saya dapatkan bahwasannya korupsi terbesar dunia kedua berada di Bangka Belitung, yaitu korupsi timah di PT Timah Tbk yang menyebabkan kerugian sebesar 271 triliun. Hingga saat ini, kasus tersebut belum terselesaikan, sudah ada beberapa tersangka. Tersangka pertama melibatkan seorang suami artis besar Indonesia yaitu Sandra Dewi, dan juga adanya keterlibatan mantan Direktur Utama PT Timah Tbk yaitu Mokhtar Riza Palevi Tabrani dan ex Direktur PT Timah Tbk yaitu Emel Ermindra, dan juga melibatkan salah satu bos besar Timah di Bangka Belitung yaitu Tamron atau dikenal masyarakat Bangka Belitung sebagai Aon. Selanjutnya, adanya praktik korupsi yang terjadi di Desa Balunijuk yang melibatkan salah satu aktor pemerintahan Balunijuk yaitu mantan Kaur Keuangan sekaligus bendahara Desa Balunijuk itu sendiri, di mana korupsi terhadap dana desa tersebut terjadi pada tahun 2020 hingga 2023 yang lalu. Dari praktik tersebut menunjukkan angka kerugian sebesar 331 juta. Sebenarnya masih banyak lagi kasus korupsi yang terjadi di Bangka Belitung, akan tetapi saya mengambil contoh tindakan tersebut sebagai salah satu wilayah perkotaan dan desa. Setiap tindakan korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, akan tetapi juga merusak moral dan etika masyarakat. Oleh karena itu, perlunya pemahaman yang mendalam tentang penyebab, dampak, serta upaya pencegahan korupsi menjadi sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan transparan. Saya mengajak seluruh elemen, baik di perkotaan hingga perdesaan, untuk melek akan maraknya terjadi praktik-praktik korupsi terkhusus di Bangka Belitung sendiri. Di sini saya akan membagikan beberapa tips untuk mewujudkan daerah kota atau kabupaten anti korupsi dan juga memberikan pemahaman besar dampak dari korupsi itu sendiri. Pertama itu dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan mewajibkan pemerintahan daerah untuk mempublikasikan anggaran dan realisasi keuangan itu secara terbuka di suatu situs resmi. Yang kedua itu menggunakan teknologi digital dalam pelayanan publik untuk mengurangi interaksi langsung yang bisa memicu korupsi. Mengembangkan sistem pengaduan online yang dimana untuk memudahkan akses masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi. Yang kedua, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, yaitu dengan cara membangun inspektorat daerah yang independen dan memiliki kewenangan untuk mengawasi keuangan daerah.
bekerja sama dengan KPK, Kejaksaan, dan BPK dalam mengaudit serta menangani kasus korupsi, dan menerapkan hukuman tegas bagi pejabat yang terbukti korupsi, termasuk sanksi sosial dan pencabutan hak politik. Yang ketiga, menciptakan budaya anti korupsi di masyarakat dengan memasukkan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum sekolah dan kampanye publik baik di tingkat dasar, SMA, ataupun pendidikan. Terus, mendorong partisipasi masyarakat melalui forum warga, jurnalisme, investasi, dan LSM dalam mengawal kebijakan publik, serta mengaspirasi pejabat yang bersih dan berintegrasi melalui penghargaan daerah anti korupsi. Tips yang keempat yaitu reformasi birokrasi dan pelayanan publik, di mana dengan menerapkan zona interaksi dan wilayah bebas anti korupsi di instansi pemerintahan, menyederhanakan prosedur perizinan dan pelayanan publik untuk menghindari celah pungli, dan menyusun kebijakan rekrutmen ASN yang berbasis kompetensi dan rekam jejak integrasi. Yang tips yang terakhir atau kelima, membangun sistem reward dan punishment, di mana dengan memberikan insentif dan penghargaan bagi pejabat yang terbukti bersih dan berintegritas, serta menindak tegas oknum yang terlibat dalam korupsi tersebut, termasuk pemecatan dan larangan menjabat kembali. Itu saja tips yang bisa saya paparkan untuk mewujudkan daerah kota atau kabupaten anti korupsi. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.